dan PPDS yang telah menyiapkan acara ini dan para peserta semuanya yang meluangkan waktu untuk mengikuti satu hari satu EKG ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan topik mengenai atrial fibrillasi revolution transforming approach in atrial fibrillation management. Kebetulan baru minggu lalu keluar data AF yang terbaru 2024. Jadi kebetulan acaranya pas seminggu setelahnya. Jadi kita bersama-sama belajar mengenai update terbaru mengenai bagaimana tata cara atrial fibrillasi. Seperti kita ketahui bahwa prevalensi atrial fibrillasi di Indonesia pada tahun 2020 ini dari kegiatan AF 2020 sekitar 600 hingga 699. Dan di mana prevalensi ini akan semakin meningkat dengan semakin bisa kita mendeteksi lebih awal pada kasus-kasus mungkin yang atrial fibrillasi yang paroksismal atau yang asimptomatik. Mungkin apabila kita screening yang lebih baik akan lebih dapat meningkatkan prevalensi dari critical remodeling, kemudian dari structural remodeling dan dari anatomic remodeling, sehingga pada kasus critical remodeling melibatkan dari calcium dysregulation dan yang channel dysfunction, dan structural remodeling menyebabkan atrial fibrosis, dan dari autonomic remodeling akan menyebabkan melibatkan sistem cardiac autonomous nervous, dan semua ini nanti akan dapat menyebabkan focal ectopic firing dan re-entry prone subset untuk terjadinya atrial fibrillasi. Dari yang channel dysfunction ini melalui after depolarization, kemudian dari atrial fibrosis menyebabkan peningkatan dari otomatisitas dan penurunan dan dari atrial fibrosis ini akan menyebabkan terjadinya re-entry prone substrate ya. Dan diagnostik kriteria AF pada tahun 2024 ini mengalami perubahan ya dari yang data AF 2020, di mana diagnostik AF berdasarkan 12 lead ECG atau single lead ECG lebih dari 30 detik dengan ada gambaran tidak adanya gelombang P yang tampak yang berulang dan adanya irregular dari RR interval apabila AV conduction-nya tidak terganggu. Ini diagnosis dari clinical AF. Sedangkan pada data 2024 mengalami perubahan di mana konfirmasi tetap menggunakan 12 lead ECG dan menggunakan multiple lead ECG atau single lead. Yang tadinya hanya 12 lead dan single lead, yang data 2024 melibatkan multiple lead ECG untuk menegakkan diagnosis dari clinical AF. Ini dari ECG naik kelas ya, dari 1B menjadi 1A. Ini contoh EKG atrial fibrillasi di mana RR intervalnya tidak teratur dan tidak tampak adanya gelombang P. Dan definisi dan klasifikasi AF ini meliputi dari first diagnostic all AF, di mana AF yang terdiagnostik pertama kali ya. Jadi sebelumnya belum terdiagnosis AF. Baik dari simptom dan pattern atau durasinya itu belum pernah sebelumnya. Karena pada paroksismal AF ini AF yang terminate secara spontan dalam 7 hari atau menggunakan intervensi, dan biasanya akan self terminating kurang dari 48 jam. Dengan persisten AF ini AF yang tidak self terminating dan menggunakan intervensi lebih dari 7 hari dan bisa prolongasi dengan persisten AF itu hingga 12 bulan. Dengan permanen AF itu yang AF yang kita sudah tidak akan memikirkan lagi untuk menjadi senior system ya. Jadi antara pasien dan dokternya. Ini impact dan outcome dari AF. Gejalanya yang paling sering berdebar-debar, yang paling sering kita temukan, kemudian sesak nafas, nyeri dada, kemudian ansietas, fatigue, dan apa akibat dari AF? Akibat dari AF itu akan menyebabkan recurrence hospitalization, heart failure, yang paling sering juga ischemic stroke, thromboembolism, kemudian penurunan dari quality of life dan dapat menyebabkan kematian. Dan akibatnya apa pada healthcare-nya? Dia akan meningkatkan prevalensi dan akan meningkatkan economic cost-nya individualnya. Dan pada
2010 dan 2020 akan terjadi doubling dari AF. Dan approach pada manajemen AF ini berbeda pada kegiatan AF 2020. Pada kegiatan AF 2020 menggunakan CC2ABC, sedangkan pada kegiatan AF 2024 menggunakan pendekatan dari patient center disingkat menjadi care ya. Pertama yang C-nya itu komorbiditas dan risk factor management, kemudian A-nya avoid stroke and thromboembolism, R-nya reduce symptom dengan rate atau rhythm control, dan E-nya evaluation dan dynamic reassessment. Diagnostik AF pada seluruh pasien AF kita pertama tetap medical history, itu penting. Medical history pattern-nya dari AF, kemudian family history-nya, komorbiditasnya, dan kita lakukan 12 TCG. Kemudian kita bisa seluruhnya kita cek pemeriksaan darah, fungsi ginjal, kemudian blood count, serum elektrolit, liver function. Kita periksa lab yang komorbiditas kemungkinan terjadinya AF apa saja. Dan pada data yang terbaru ini, transthoracic echocardiografi dilakukan untuk memandu AF care, karena yang baru menggunakan AF care management. Sedangkan pada selected patient, ya kita tidak semua pasien AF kita lakukan. Bisa kita lihat di sini pemeriksaan TE apabila kita curiga adanya left atrial thrombus, atau kita akan menilai dari valvular disease yang lebih detail lagi, kemudian coronary CT, angiografi, ischemic apabila kita curiga ada CAD, dan kita lakukan CMR apabila kita curiga ada kardiomiopati, dan apabila kita perlu melihat AF burden-nya kita bisa lakukan ECG untuk yang ambulatory. Dan bagaimana pendekatan yang pada 2024 ini kita menggunakan care ya. Jadi pertama komorbiditas dan risk factor management. Kita evaluasi penyebab-penyebab terjadinya AF. Hipertensi, heart failure, overweight atau obes, kemudian OSA. Ini mungkin di sini di Indonesia jarang ya, alkohol, kemudian diabetes mellitus dan penyebab lainnya. Dan tetap pada penanganan AF tetap hipertensi, heart failure, komorbiditasnya kita atasi. Kemudian kita lakukan avoid stroke dan thromboembolism. Dan avoid stroke kita mulai start antikoagulan berdasarkan nanti chart DS5 ya. Itu berbeda dengan yang tahun 2020. Tahun 2020 ada seksnya, sedang pada yang 2024 kita menggunakan chart DS5 score ya. Apabila skor tersebut lebih dari 2 ya kita gunakan antikoagulan, kita pilih. Kecuali pada penggunaan DOAC kita kecualikan pada pasien dengan mechanical valve atau mitral stenosis yang moderate to severe. Itu kita langsung menggunakannya vitamin K antagonis. Dan targetnya di sini kita 2 sampai 3. Kemudian kita assess bleeding dan tetap kita evaluasi selanjutnya. Dan yang di sini tidak ada kombinasi antara yang antiplatelet dan oral antikoagulan untuk stroke prevention itu harmful ya, pada guideline yang 2024 ini harmful. Dan tidak dianjurkan untuk memberikan antiplatelet lebih dari 12 bulan dengan pemberian oral antikoagulan untuk penanganan pada CCS dan atrial fibrilasi. Setelah itu R-nya kita lakukan reduce symptom dengan menggunakan rate control atau rhythm control. Kita bisa melihat dari nanti pathway-nya pada pathway AF, first diagnosis AF, transitional AF, persistent AF, dan permanent AF. Dan yang E-nya evaluasi dan dynamic reassessment. Jadi setelah kita lakukan semua terapi komorbiditasnya, kemudian pemberian antikoagulan untuk avoid stroke dan thromboembolism, kita lakukan recontrol atau dan rhythm control. Setelah itu kita lakukan evaluasi untuk AF-nya. Dan ini yang skornya CDS-PA. Yang pertama C-nya chronic heart failure, simptom dan sign of heart failure dengan persen asymptomatic LVF kurang dari 40. Sedangkan yang hanya hipertensi, A-nya X lebih dari 75 tahun atau lebih, D-nya diabetes mellitus,
S-nya itu pari stroke, IAE atau thromboembolism, V-nya vascular disease, dan A-nya X 65 sampai 7 juta tahun. Di sini yang skornya 2 dari X lebih dari 75 tahun dan adanya riwayat stroke sebelumnya, IAE. Dan bagaimana rekomendasi dari pemberian untuk thromboembolism oral antikoagulan direkomendasikan pada clinical AF dan CHA score lebih dari dua atau lebih dari 2 direkomendasikan untuk pemberian oral antikoagulan. Dan apabila CHA score-nya 1, kita masih dipertimbangkan untuk pemberian oral antikoagulan. Dan pemberian antiplatelet untuk alternatif antikoagulan pada pasien AF itu tidak disarankan. Kelas 3A, jadi harmful ya. Jadi kita tidak boleh menggantikan antikoagulan dengan antiplatelet. Dan menggunakan terapi antikoagulan berdasarkan pattern dari clinical AF juga tidak disarankan. Misalnya kita menggunakan, kita memberikan antikoagulan berdasarkan persisten atau pemahaman AF, tapi kita menggunakan CHA DS score, kemudian kita evaluasi risiko thromboembolism. Dan kita berikan obat antikoagulan. Bagaimana rekomendasi dari pemberian oral antikoagulan pada pasien AF? Di sini pada direct oral antikoagulan direkomendasikan pada lebih diberikan pada menggunakan VKA pada pasien dengan mechanical heart valve dan moderate to severe mitral stenosis. Jadi apabila penyebab dari atrial fibrillasi itu adalah mitral stenosis dengan derajat sedang sampai berat dan pasien dengan riwayat operasi katup, itu sudah kita pasti berikan vitamin K antagonis. Kita tidak bisa memberikan obat yang direct oral antikoagulan. Dan target yang kita berikan pada TKA, contohnya ini warfarin, itu INR-nya 2-3. Kemudian switch DOAC itu direkomendasikan apabila fail untuk maintain dari terapi clearance VKA, TTR kurang dari 70%. Kemudian kita lanjut ke pathway dari pasien yang AF, yang first diagnosis AF. Pertama, pasien diagnosis AF, kita lihat apakah hemodinamik stabil atau tidak. Apabila tidak stabil, ya semua pasien AF yang hemodinamik tidak stabil, kita bisa lakukan electrical cardioversion. Dan apabila stabil, kita kembali lagi ke follow AF care. Kita atasi komorbiditasnya dan risk factor manajemennya, dan lakukan avoid stroke management. Kita lakukan itu, kemudian setelah kita lakukan avoid stroke management dan komorbiditas risk and factor, kita mulai initial rate control, itu kelas 1. Dan apabila rate control kurang LVF-nya kurang dari 70%, kita dapat berikan beta blocker atau digoxin, atau bisa kita berikan kombinasi. Apabila lebih dari 40%, kita tetap bisa memberikan beta blocker dan digoxin. Jadi pada pemberian diltiazem dan verapamil tidak diindikasikan pada pemberian dengan left ventricular ejection fraction kurang dari 40%. Dan apabila simptomatik persisten, kita dapat lakukan kardioversi. Dan pada pasien dengan parosinusal AF, pertama kita tetap melakukan AF care, komorbiditas dan risk factor management, kemudian avoid stroke dan thromboembolism, dan kita lakukan rate control target. Targetnya menggunakan linear rate, jadi heart rate kurang dari 110. Kita tidak penelitian yang strict rate dan linear rate, ternyata yang strict rate juga tidak memberikan hasil yang lebih bermakna pada linear rate. Setelah itu tetap kita lakukan hasil echo, transverse echo dengan left ventricular ejection fraction. Apabila kurang dari 40, kita dapat berikan beta blocker atau digoxin. Apabila lebih, dapat kita berikan beta blocker, digoxin, dan diltiazem verapamil. Jadi pada kasus-kasus dengan ejection fraction rendah, kita tidak boleh memberikan diltiazem dan verapamil. Terus setelah itu mulai set decision making untuk return control pada parosinusal AF, dan kita lihat kembali apabila
ejection fraction kurang dari 40, kita dapat berikan amiodarone, dan tetap kita bisa pikirkan pada paroxysmal AF untuk rhythm control catheter ablation. Apabila masih recurrent AF symptom, kita lakukan gagal pemberian antiaritmik drug kalau kita lakukan AF care, mobilitas, dan respect to management, kemudian rate control dengan resting heart rate kurang dari 110, ejection fraction sama yang lainnya. Apabila lebih dari 40, dapat kita berikan beta blocker, digosin, dan verapamil. Kemudian satu kita evaluasi untuk rhythm controlnya. Pada rhythm controlnya kita dapat berikan obat anti aritmik. Pada heart failure yang kurang dari 40, kita dapat berikan amiodarone. Tetap kita buah B kita lakukan catheter ablasi, tapi pemberian amiodarone untuk rhythm control 1A. Dan setelah itu apabila recurrent AF symptom, sama kita lakukan, dapat kita lakukan catheter ablasi. Apabila fail catheter ablasi, kita lakukan itu dan consider untuk rate control strategi pada persisten AF. Dan pada yang permanen AF, ini kita sama kita lakukan full AF care dan system management. Kita lihat kembali ejection fraction-nya kurang dari 40 atau lebih dari 40. Apabila kurang dari 40, kita mulai berikan beta blocker dan digoxin. Kemudian kita evaluasi, kita rekontrol kurang dari 110, terus kita evaluasi simptomnya. Dapat kita lanjutkan lagi pemberian beta blocker atau kombinasi dengan beta blocker dan digoxin. Pada pemanan AF, apabila masih rekontrol terapi under observation, dapat kita lakukan evaluasi untuk avenue ablation dan pemberian pacemaker pada yang permanen AF. Bagaimana dengan obat-obatan untuk mengontrol laju pada AF? Ya, pada AF kita seperti pada bagian yang sebelumnya, jadi beta blocker, diltiazem, verapamil, dan digoxin dapat digunakan untuk first choice untuk pasien AF dengan ejection fraction lebih dari 40% untuk mengontrol laju irama dan untuk mengurangi simptom. Ya. Sedangkan pada Lenon rate dengan heart rate kurang dari 10 dipertimbangkan untuk misal target pada AF. Obat-obatan apa aja yang dapat digunakan untuk rate control? Di sini mungkin yang di Indonesia yang ada mungkin metoprolol, bisoprolol dapat kita berikan 125 sampai 20 mg sehari. Tapi hati-hati pada pasien asma, kemudian pada akut heart failure dan history severe bronchospasm. Dan yang ada di sini lagi mungkin dapat diberikan nebivolol dan carvedilol dengan dosis nebivolol 2,5 hingga 10 mg once daily atau carvedilol 125 sampai 50 mg 2 kali sehari. Dan untuk pemberian non-dihydropyridine calcium channel blocker di sini mungkin beberapa rumah sakit verapamil dan diltiazem dapat kita berikan injeksi karena verapamil dan diltiazem ada yang preparat injeksi 2,5 hingga 10 mg IV bolus, kemudian diltiazem 0,25 mg per kilogram IV bolus dalam 5 menit. Kalau pada yang maintenance oralnya kita berikan 40 mg 2 kali sehari hingga dapat 480 dan diltiazem 60 mg 3 kali sehari. Hati-hati pada life ejection fraction kurang dari 40. Dan berikan pada rate control, selain itu digoxin dan amiodarone dapat kita berikan. Kemudian untuk AF, electrical cardiography direkomendasikan pada AF dengan akut yang hemodinamik tidak stabil. Intinya hemodinamik tidak stabil kita dapat lakukan electrical cardioversion.
Dan kardioversi dapat selain electrical kardioversi dapat dengan obat-obatan mungkin yang di sini yang ada injeksi amiodaron ya. Selain amiodaron ada kenakalan itu tidak ada di sini. Flecainid mungkin beberapa tempat ada. Kita berikan intravenous amiodaron untuk pharmacological kardioversi. Dan amiodaron direkomendasikan pada pasien AF dengan heart failure ejection fraction dan flecainid dan propafenone pada AF untuk jangka panjang alternatif dari selain amiodaron. Ini obatnya amiodaron dapat kita berikan intravenous dan dosisnya 300 mg intravenous dalam 30-60 menit. Kemudian kegunaan indikasinya pada hipotensi, perlu kita evaluasi pada pemilihan amiodaron untuk mengevaluasi interval kita harus evaluasi karena amiodaron itu window terapeutiknya narrow ya, jadi antara proaritmik dan anti aritmiknya narrow sehingga kita perlu evaluasi intervalnya. Dan manajemen dari komorbiditas AF, pertama kita lihat ini ya, target-targetnya. Jadi penyebab komorbiditas dari AF dapat meliputi hipertensi, heart failure, diabetes, obesitas, dan hipertensi kita berikan obat-obatan hipertensi, heart failure, optimize apabila ada kongesti kita berikan diuretik dan optimal medical terapi pada diabetes, efektif kontrol glukosa dengan diet dan obat-obatan, obesitas dengan program penurunan berat badan, sleep apnea mungkin ada sleep apnea dengan minimal apnea PSOE dan aktivitas fisik. Dan ini mungkin saya ada sedikit kasus di IGD pasien dengan atrial fibrillasi dengan preeksitasi. Di sini kita dapat melihat white KRAS kompleks dengan ILN intervalnya irreguler. Di sini mungkin kita bisa menyingkirkan adanya ventricular fibrilasi. Apabila ventricular fibrilasi dia fibrilasi sehingga dia tidak akan memiliki R yang tinggi seperti ini. Ventricular fibrilasi akan lebih fibrillation, jadi tidak amplitude R-nya tidak akan setinggi dengan amplitude R-nya pada AF preeksitasi. Di sini pada kasus ini kita pada guideline ESC 2019 bila tidak stabil dapat kita lakukan synchronous kardioversi. Pada kasus ini hati-hati kita berikan obat-obatan yang mengblok dari avenodal seperti digoxin, verapamil, kita hati-hati. Pada guideline yang terdahulu dapat kita berikan amiodaron, tapi guideline yang lebih 2019 kita menyarankan synchronous kardioversi atau pemberian ibuprofen, procainamide dan obat-obatan. Kebetulan obat-obatan ini tidak ada, jadi obat-obatan ini tidak ada, ya kita masih ada pilihan untuk amiodaron. Tapi guideline yang sekarang memang tidak diajarkan amiodaron, tapi obat-obatan yang ibuprofen, procainamide, flecainid, dan propafenone tidak ada. Dan kenapa pada AF preeksitasi ini kita harus precaution, karena pada AF preeksitasi tersebut apabila terjadi AF dan irama tersebut AF kan sekitar 200 sampai 300. Apabila melalui jalur ACC Slatway antigrade-nya dia akan diteruskan langsung ke ventricle sehingga akan menyebabkan terjadinya VT dan VF. Karena pada ACC Slatway tidak memiliki decremental properties beda dengan avenodal sehingga pada AF rapid dengan preeksitasi yang ditakutkan apabila dia melalui ACC Slatway dia akan menyebabkan VT-VF. Sehingga pada kasus ini dilakukan ablasi untuk menghilangkan ACC Slatway. Sehingga pada gejala AF apabila dia lewat avenodal dia masih ada decremental properties. Pada pasien ini kebetulan setelah sinus kita bisa melihat adanya gelombang delta wave di V1. Dan ini kita juga di left lateral ACC Slatway. Kemudian setelah dilakukan ablasi tampak perubahan PR intervalnya menjadi panjang dan tidak ada delta wave kembali. Sehingga pada post ablasi tersebut pasien ini sudah melalui avenode sehingga tidak ada ACC Slatway lagi.
Kebetulan pada pasien ini sudah sinus ya, tapi apabila terjadi AF, paling tidak dia sudah tidak bisa melewati aksesoris bakteri lagi, sehingga kemungkinan untuk jadinya VTVF karena agresitasi menjadi kecil bahkan tidak ada. Pada kasus berikutnya, ini baru saja beberapa hari yang lalu saya kerjakan. Ini pasien dengan buat QRS kompleks takikadi. Kita melihat di sini QRS-nya lebar, kemudian rapid lebih dari 100 dan reguler. Di rumah sakit sebelumnya dilakukan kardioversi, kemudian setelah kardioversi tampak pada EKG di bawah ini. EKG ini yang bawah komplit RBBB. Apakah pada EKG yang pertama sebelum di kardioversi kita bisa melihat di sini pertama apakah ini VT atau SVT. Apabila kita lihat VT, kita bisa cari apakah ada AV dissociasi. Yang paling gampang AV dissociasi, capture beat atau fusion beat. Gambarnya capture beat atau fusion beat seperti tampak gambar di sini. Jadi pada EKG yang di atas ini kita tidak melihat adanya capture beat atau fusion beat. Dan kita tidak menemukan adanya AV dissociasi. AV dissociasi apabila ada gelombang P di antara yang rapid. Kita tidak bisa melihat. Kemudian kita lihat adanya gelombang P di belakang gelombang R. Di sini kita melihat mungkin kecil di V4 ini, yang saya V4 yang kelima, atau mungkin tampak di AVF yang ketiga. Ini ada tampak gelombang P kecil setelah R. Kita evaluasi di sini apakah ini short RP atau long RP. Di sini P-nya setelah R, jadi dia termasuk golongan short RP. Dalam tabel ini short RP yang kurang dari 90 kita curiganya tipikal AVNRT. Jadi pada pasien ini termasuk tipikal AVNRT itu yang jenisnya Slovas AVNRT, tetapi dia basic awalnya sudah adanya RBBB. Jarang sekali kita mendapatkan pasien dengan basic awalnya sudah komplit RBBB, kemudian tercetus SVT. Biasanya pada Slovas AVNRT ada gambaran khasnya tampak gelombang P di 23 VF yang short RP dan di V1 yang tampak adanya R di V1. Tapi pada kasus RBBB, ciri khas tersebut tidak tampak pada tipikal Slovas AVNRT. Dan ini lokasi setelah saya lakukan ablasi dengan memutus pada jalur lambatnya, diharapkan plentri berputarnya Slovas AVNRT pada pasien ini tidak akan terjadi lagi, sehingga pasien tetap RBBB, tetapi kemungkinan tercetusnya SVT itu kecil, karena jalur dari slop AV-nya sudah saya ablasi, sehingga apabila tercetus adanya PSI, dia hanya seperti akan kambuh, tapi tidak akan berputar re-entry-nya. Ini sekilas mengenai SCU yang akan dilakukan pada 12 Oktober hingga 13 Oktober, dan registrasi SCU dapat kita lihat seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Dr. Aruman untuk presentasi yang sangat jelas sekali ya. Oke, so ada 2 pertanyaan dok, ini saya bacakan ya untuk Dr. Aruman. Yang pertama adalah kayaknya yang pertama ini nanti kita bahas setelah pemaparan kasus saya dok. Ini ada tentang kardioversi. Nanti saya ada beberapa pasien yang kita lakukan kardioversi. Jadi setelah pemaparan saya aja. Tapi ini yang berikutnya nih dok. Selamat malam dokter, saya Rian. Izin bertanya, bila ada pasien pos SNH dengan AF, CHADVAT skornya 3. Ya. Kemudian dari teman sejarat saraf mendapat CPG setahun. Ini dari neurolog mendapatkan CPG, clopidogrel. Apakah kita boleh memberikan warfarin bersama dengan clopidogrel atau clopidogrel kita hentikan? Terima kasih dokter. Monggo dokter Aruman.
Ya, terima kasih, Dr. Yusuf ya, dari Rian ya. Ya, tadi Iya, Dok. ini memang kita baru membaca Aha, data yang terbaru ya. Jadi iya, iya. data yang terbaru ternyata kombinasi antara antiplatelet dan eh, oral antikoagulan untuk mencegah stroke itu ternyata harmful sekarang malahnya. Jadi Oh malah gitu ya. ya, dari sisi saya jadi malah tidak disarankan. Jadi memang saya memang ada sering mendapatkan konsul itu. Jadi pada pasien AF itu sering datang itu bukan karena berdebarnya, tapi karena Hmm, sudah timbul gejala stroke. Jadi sudah hmm, stroke, masuk ke kamar sejawat neurologi, dilakukan pemeriksaan EKG, gambarannya EKG-nya AF. nah, Yaitu makanya pada guideline AF yang 2024 ini, transthoracic echo itu dilakukan pada semua pasien AF hmm, untuk menentukan terapi selanjutnya. hmm, Dan dari translasi echo, jadi kita bisa melihat bahwa salah satunya bisa kita lihat apakah adanya metastenosis. Karena hmm, apabila ada metastenosis atau prosthetic heart valve, sudah hmm, pasti kita berikan hmm, warfarin. hmm, Direct oral antikoagulan sudah tidak ada tempat, apalagi antiplatelet. Itu jelas tidak hmm, ada tempat untuk kasus yang metastenosis dan prosthetic valve. Dari hasil echo kita bisa melihat apakah dia ada hipertensi. Hipertensi kita bisa lihat apakah adanya LVH, kemudian LA dilatasi pada echo, kemudian bisa lihat apakah stroke-nya itu apakah karena trombus, dia juga dia AF, MS, ada trombus hingga jadi stroke iskemik. Kalau sudah ada trombus ya sudah pasti itu kita berikannya antikoagulan, bukan antiplatelet. hmm, Dan targetnya yang terbaru 2-3 untuk pemberian antikoagulan. Jadi apabila eh, penyebab AF-nya itu memang charge VA-nya sudah lebih dari 2, kita lakukannya sudah antikoagulan. Jadi Oke. sudah bukan antiplatelet lagi. Berarti Jadi kita clopidogrelnya kita stop ya, Dok ya? ya, kemudian itu karena kok kombinasi antara clopidogrel dan direct oral antikoagulan pada pasien AF dengan PCI itu tidak boleh lebih dari setahun. Iya, 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 Itu iya. diberikan karena memang dibutuhkan untuk directnya. Jadi Jadi mungkin pada pada kasus ini apabila stroke-nya itu risiko kadang-kadang kalau stroke itu juga agak sulitnya kalau dia stroke iskemik yang luas ya. Stroke iskemik luas mesti takutnya transformasi hemorrhage. ya Jadi betul apabila betul. kita 2 kali itu takutnya malah transformasi hemorrhage menjadi menjadi dari iskemik menjadi hemorragik Hemorrhage. malah. Betul betul betul. Hemorrhagik. Tapi paling penting kita tetap harus evaluasi ini ya. Eh, kita memberikan warfarin ya kita evaluasi INR-nya. Targetnya harus Oke. 2-3. Oke, siap Dok. Ini ada 3 pertanyaan lagi Dok. Jadi tadi teman Mas Rian, clopidogrelnya mohon maaf, nanti di stop, nah, dilanjutkan dengan warfarin atau NOAC. Kemudian ini dari Mbak Khalifah, Dokter Khalifah Lumi dari Makassar Dok. Apakah pada pasien AF permanen yang tidak ingin dilakukan intervensi dapat diberikan amiodaron dengan kalau kondisi EF-nya kurang dari 40%? Kalau iya, apakah bisa dibarengi dengan ARNI, Dok? Jadi di rumah sakit beliau ini sering pasien hanya diberikan digoxin saja berulang-ulang. Apakah boleh sekarang kalau misalnya diganti dengan amiodaron dan apakah boleh dikombinasikan dengan ARNI? Monggo Dokter Aruman. Ya, ini tadi pada slide awal kan ada yang pattern polanya dari AF ya. Jadi yang Hmm, first diagnosis AF, kemudian paroxysmal, persisten dan permanen ya. permanen. Ya, Jadi ya. yang paling ringan tuh ya yang AF yang terdiagnosis pertama kali. Hmm, Kemudian paroxysmal itu yang bisa kembali dalam 7 hari atau sendiri atau dengan intervensi. Dan hmm, kepada yang permanen itu biasanya sudah lama ya. Jadi hmm, pada kasus permanen pun em, untuk convert rhythm itu sudah kita akhirnya menggunakan control rate ya. hmm. Ya, ya. Jadi mengapa pada pasien-pasien yang AF itu yang kita lakukan ablasi itu yang akan hasilnya bagus itu ya paroxysmal. Hmm, Persisten pun ya, ya. masih bisa kita lakukan ablasi AF, tapi
hasilnya akan lebih bagus pada yang paroxysmal. Kalau yang permanen sudah istilahnya yang di Sudah menyerah, Dok. definisi aja sudah menerima istilahnya ya. Sudah Jadi menerima, dari sudah nerimo. dari pasien sudah menerima kalau AF ya. Iya, Betasoris iya, selama dan AF ya kita berharap menjadi iya, comfort iya. rhythm itu menjadi sulit. Jadi kita berikannya eh, Rate yang control gitu ya. menggunakan control rate pun yang strict hingga kurang dari 70 atau yang linear rate kurang dari 110, ternyata yang disarankan dari guideline yang terbaru ya cukuplah kurang dari 110. Jadi tidak perlu yang sampai eh, normal sekali ya sampai Iya, 60, iya, iya. 50 ternyata juga hasilnya juga nggak bagus. Dan untuk pemberian ARNI kembali lagi pada kasus atrial fibrilasi kita bukan hanya mengobati atrial fibrilasi, tapi kita juga mengobati komorbiditasnya. Hipertensi kita obati, mitral stenosis kita obati, diabetes mellitus kita obati, heart failure kita obati. Jadi pemberian pemberian eh, ARNI itu ya bisa kita berikan pada pasien heart failure apabila ejection fraction-nya rendah ya. Ini karena mungkin syarat-syarat BPJS ya. Jadi ejection fraction kalau lebih dari 40 nggak dapat Iya, iya, iya. dari BPJS itu ya. Jadi memang terapi optimal medikasi optimal heart failure tetap kita berikan Iya, apabila iya, tidak iya. ada kontraindikasi. Betul, betul. Oke, dokter. Ini pertanyaan lagi. eh, mendapat ibu hamil dengan AF rapid preeksitasi. Keluhan sangat berdebar dengan hemodinamik stabil. Hamil, dok. Ada AF dengan WPW. Keluhan sangat berdebar dengan hemodinamiknya tapi stabil. Apa pilihan pertama di IGD pasien ini, dok? Terima kasih, dokter. Ya ini kasus yang sangat sulit ini ya. Ya, ya, dok. Karena pasien-pasien hamil itu menarik ya. Jadi saya Hmm. memang tertarik pada pasien-pasien hamil karena tidak semua obat itu bisa kita berikan. Ya, 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 Obat ya. yang tidak bisa diberikan pada wanita hamil, statin, golongan statin tidak boleh, amiodaron tidak boleh. Yang boleh kita berikan nitrat itu boleh kita berikan, digosin kita boleh kita berikan. Kemudian yang tidak boleh kita berikan lagi golongan eh, ini berapros, berapros apa ya dok? Lupa. Verapros. Untuk pH itu. Ya, 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 dok. Ya, dok. Dorner ya, dok ya. Oh ya benar 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 Berapros benar Berapros. Ya, Ya Berapros itu juga nggak boleh. Tapi kok ya, ya. sildenafil masih boleh diberikan Masih pada bisa ya. Baik, baik. hamil ya. Terus golongan S ARB tidak boleh diberikan Ya, kepada ya. wanita hamil. Dan pada guideline yang sekarang ini kan yang tidak boleh kita berikan amiodaron tidak masuk lagi. Jadi karena level Hmm. registrasi. Jadi pilihannya ya kita lakukan ini kita lakukan electrical conversion ya. Kardioversi. Karena Oke, mungkin oke. untuk yang tidak hamil masih bisa kita berikan amiodaron, tapi pada hamil Ya. kontraindikasi diberikan yang amiodaron. Obat-obat yang lainnya nggak ada di Indonesia, yang Siap, siap, siap. itu tidak ada di Indonesia. Dan ya ini yang lebih sulit lagi nanti setelah kembali, kalau dia berulang lagi kan itu agak sulit ya, Iya, agak iya, iya, iya. agak sulit karena apabila kita lakukan ablasi juga akan terpapar ya. Tapi mungkin kalau sudah Radiasi ya. semester ketiga mungkin agak aman, tapi tetap kita perlu lakukan proteksi pada janinnya. Jadi kita akan berikan apron pada janinnya apabila dia berulang-ulang terus dapat kita lakukan Ablasi. ablasi. Oke, oke. Terima kasih, Dokter Arman. Jadi intinya pada pasien dokter ini, kalau AF rapid, hamil, preeksitasi ya, opsinya hanya kardioversi. Oke, dok. Ini ada dua pertanyaan lagi. Nah, ini ternyata Dokter Arman tuh penggemarnya banyak, dok. Yang ini yang pertama, Betul Yusuf itu. untuk CHA-2 score saat ini sudah tidak menggunakan gender. Iya. Bagaimana pandangan dokter terhadap hal tersebut? Wah, ini opini. Gimana, dok? Ya Pertanyaan itulah. ada tiga ya, dok. Wah, ya Ya nanti itu nanti. itu itu memang menayang ini memang jeli nih ya pertanyaannya ya. Jadi Nah, memang dibedakan sekarang tidak ada gender lagi ya. tiga Dulu gender memang ya. memang sering banyak menanyakan karena pada Hmm. gender wanita itu langsung tambah satu gitu ya. Hmm. Tambah satu. Jadi
Kalau yang pria tidak tambah 1. Jadi kan berdasarkan dari penelitian kan mungkin memang prone terjadinya tromboembolisme lebih tinggi pada wanita, sehingga skornya bertambah. Tapi kenapa pada sekarang gender itu dihilangkan ya? Yaitu saya apa mungkin karena di luar negeri juga mungkin sekarang lebih sulit mungkin ya menentukan gender ya. Apakah ini laki, perempuan, atau apakah yang pelangi Iya, itu saya juga kurang tahu itu. Ya. Karena gender itu menjadi tidak ada. Jadi ya kita menggunakan yang tadi CHAT-VA itu, kita hitung skornya, apabila lebih atau sama dengan 2 ya kita dapatkan langsung anti-koagulan. antikoagulan. Oke. Tadi ada Oke, Dok. pertanyaan lagi ya? Iya. Pada apa tadi? Yang ini dok, yang bagaimana penggunaan antikoagulan pada pasien AF yang menjalani PCI. Kemudian eh, ini tentang guideline jadi juga pada guideline AF dengan HCM tanpa menilai CHA2DS score langsung diberikan antikoagulan. Bagaimana dengan bleeding risk pada pasien? Jika pasien dengan Ya, high bleeding risk, apakah tetap digunakan antikoagulan? ya ini Kira-kira. pada kegiatan AF dengan PCI itu memang ada banyak guideline ya, dari North America, kemudian dari ESC tahun 2021 kalau nggak salah ya, pemberian guideline ini. Kita melihat apa? Jadi pada intinya pemberian post PCI kan diberikan dual antiplatelet dan Ya, antikoagulan. Antikoagulannya kita memberikannya yang direct oral antikoagulan. Kita berikan direct oral antikoagulan dan tidak disarankan untuk mengkombinasikan antiplatelet dengan direct oral antikoagulan lebih dari setahun. Jadi lebih dari setahun. Jadi apabila kan pada PCI kan DAPT biasanya setahun tuh, pada setahun. Setelah itu single antiplatelet. Nah, apabila lebih dari setahun kan berarti single antiplatelet dengan direct oral antikoagulan. Jadi pada AF dengan PCI justru setelah lebih dari setahun itu kita berikannya direct oral antikoagulan, bukan kita berikan antiplatelet. oke, Jadi oke, kita oke. pada yang PCI tapi dengan high thrombus burden-nya mungkin masih bisa kita berikan triple DAPT dan Ya, ya, antikoagulan hingga 1 minggu, mungkin bisa sampai 1 bulan. ya, Tapi ya. tetap harus precaution karena kita memberikan DAPT dengan antikoagulan Ya, akan keren. Resiko bleeding risk bleeding. akan tinggi. Sehingga kita berikannya hanya satu antiplatelet dan dari anticoagulan dan kita tidak boleh memberikan lebih dari 1 tahun untuk antiplateletnya. Sehingga setelah 1 tahun ya kita berikannya direct oral antikoagulan pada AF dengan PCI. Oke, dok. Pertanyaan ketiga, dok. Pada hipertrofi kardiomiopati langsung diberikan antikoagulan tanpa menilai CHA2DS score. Ini Ya, kira-kira ini gimana, dok? ini juga guideline yang baru nih ya. Jadi Yang baru guideline ya. baru itu pada HCM dan AF itu langsung diberikan Saya belum sempat baca, dok. antikoagulan ya. Ya ini kembali lagi. Jadi sebenarnya kan bleeding risk itu kan sekarang eh, bisa kita kontrol ya. Jadi kita menggunakan kalau dulu kan ada CHA2DS dan Hasblet ya. CHA2DS dan Hasblet. Jadi tapi tetap kita indikasi pemberian antikoagulan sekarang menggunakan CHA2DS-VA. Bukan CHA2DS-VA apabila lebih dari 2 dan tidak ada kontraindikasi kita tetap berikan antikoagulan lebih dari atau sama dengan 2. Tapi tetap bleeding risk-nya tetap kita evaluasi. Jadi kita tetap evaluasi karena bleeding risk itu kan bisa kita atasi. Jadi bukan merupakan kontraindikasi dari pemberian antikoagulan, tapi kita bisa kita atasi dulu sehingga menjadi skornya menjadi perbaikan sehingga kita bisa melanjutkan lagi. Ini Oke. mungkin topik-topik yang bleeding risk ini ada di topik SCU ya. Siap, siap. Topik SCU jadi mungkin akan lebih detail lagi pada SCU. Oke, jadi teman-teman yang masih banyak sekali menyimpan pertanyaan, monggo silakan untuk segera mendaftar di Semarang Cardiology Update ya. Nanti akan bertemu dengan Dr. Aruman, nanti akan lebih detail lagi tentang guideline, tentang resiko bagaimana cara mengatasi pasien dengan high bleeding risk, dengan AF dan lain-lain. Oke. Saya kira sementara kita tutup dulu ya, Dok, karena
Nanti biar Ya, terima kasih Dok Yusuf. penasarannya lebih banyak nanti di SEU gitu, Dok.